Selamat jumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 23 November 2020. Tema daripada renungan dan saat teduh hari ini, menghindarkan anak dari kelainan perilaku seksual atau sering dikenal dengan LGBT. LGBT, firman Tuhan terambil dalam Imamat 18 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami berdoa agar kehidupan rumah tangga kami dan kami sebagai orang tua diberikan pengetahuan, diberikan keterampilan, diberikan perilaku kehidupan yang menjadi contoh buat anak-anak kami, agar anak-anak kami terhindar dari perilaku kelainan seksual yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa orang-orang Sodom itu dihukum Tuhan dengan hujan api belerang? Karena salah satu catatan di dalam Kejadian 19 ayat 4 dan ke-5. Orang-orang Sodom ini, laki-laki khususnya, bahkan dikatakan di dalam Alkitab, itu tua dan muda, mereka melakukan sebuah kelainan seksual berhubungan dengan sesama jenis. Bahkan sewaktu ada dua malaikat ingin membawa Lot beserta dengan keluarganya keluar, malaikat yang nampaknya seperti laki-laki, itu sampai dikejar-kejar oleh orang Sodom untuk ditangkap, dan Alkitab mengatakan orang Sodom memaksa agar kedua malaikat itu yang nampak seperti lelaki itu dibawa keluar supaya kami pakai. Apa yang disebut dengan kami pakai? Kami pakai di dalam bahasa Ibrani disebut dengan yada, yang artinya melakukan hubungan secara seperti hubungan suami istri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kelainan-kelainan seksual seperti ini seringkali mengagetkan banyak orang tua. Anak saya baik-baik, Pak Wendy. Dia sekolahnya tidak masalah. Di rumah pun santun. Dia anak yang menyenangkan. Dia anak manis. Namun tiba-tiba mendengar anak itu melakukan sebuah pengakuan, "Mama, aku adalah seperti ini, dan itu." Apa itu? Kalau tidak lesbian, wanita dengan wanita. Kalau tidak gay, lelaki dengan lelaki. Atau biseksual, hubungan dia bisa dua-duanya. Atau transgender. Transgender itu berarti dia tidak menginginkan akan dirinya sebagai wanita, dia ingin jadi laki-laki, yang laki-laki ingin jadi wanita. Perilaku-perilaku yang menyimpang ini seakan-akan memang menjadi petir di siang bolong. Tidak ada hujan, tidak ada awan, tiba-tiba menyambar kita. Dan itu kalau terjadi di lingkungan keluarga kita, apalagi itu terjadi kepada anggota keluarga kita akan terdiam, lalu bingung kita apa yang akan kita lakukan. Ini adalah anak kita. Kita mencintainya, kita mengasihinya, apapun keadaannya kita mencintai. Namun kalau itu kemudian diketahui oleh orang banyak di luaran, apa yang harus kita katakan? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya perbuatan dosa menyimpang tidak hanya masalah LGBT, tidak hanya masalah lesbian, gay, biseksual, transgender. Penyimpangan itu pada dasarnya yang namanya dosa. Segala hal juga adalah dosa. Suka berbohong juga sama. Jadi pada dasarnya tidak ada yang namanya dosa lebih besar atau dosa lebih kecil. Di hadapan Tuhan adalah semua sama. Lalu yang jadi sebuah pertanyaan, mengapa timbul ada penyimpangan perilaku seksual seperti demikian? Ada banyak catatan yang kita pelajari bersama-sama, yaitu bahwa anak-anak itu mungkin kurang perhatian, kurang sentuhan. Jadi mengapa seringkali saya mengatakan kepada sahabat seperjalanan, belajar menyentuh, biarlah anggota keluarga itu puas disentuh oleh kita sendiri. Ayah yang menyentuh anak dengan cukup. Walaupun anak sudah besar, kalau sudah terbiasa tidak apa-apa. Ada yang mengatakan, "Pak Odi, saya kagok," katanya. Ya, anaknya sudah besar. Ya karena tidak dibiasakan. Itu dibiasakan. Berikan dukungan, berikan kata-kata positif. Belajar mendengarkan segala keluh kesahnya. Jangan berlaku kasar, jangan dominan. Namun juga jangan membiarkan. Jangan memberi kebebasan yang terlalu berlebih. Tolong anak-anak itu kalau dia punya trauma masa lalu. Mungkin karena bullying. Dia diejek oleh temannya sebagai bencong, sebagai
dengan sebutan-sebutan tertentu. Tatkala anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik di luar, maka rumah menjadi tempat terapi. Maka rumah menjadi tempat rehabilitasi. Segala hal yang buruk yang terjadi di luar, rumah seyogianya menjadi tempat memperbaiki segala sesuatu yang kurang, menjadi tempat pemulihan. Namun yang bahaya adalah tatkala anak-anak mengalami bullying, mengalami perlakuan yang tidak sepantasnya. Lalu di rumah pun mengalami tekanan. Pada akhirnya anak akan berlari kemana? Kalau di luar mengalami tekanan, di rumah pun ditolak, tidak diterima. Akhirnya dia akan menerima. Dan yang cukup menarik, komunitas yang namanya LGBT ini, mereka punya penerimaan yang sangat luar biasa. Karena mengapa? Karena mereka sama-sama seperti itu. Mereka tidak akan saling menghakimi. Mereka karena sejenis, karena sama. Mereka merasa satu nasib, satu penanggungan, satu kondisi yang sama, maka mereka saling menerima satu dengan yang lain. Jadi kalau di rumah ditolak, kemudian di luar juga ditolak, lalu diterima oleh kelompok mereka. Yang salah siapa? Yang salah tidak hanya anak. Kita berbagian merusak kehidupan anak. Karena rumah bukan lagi menjadi tempat untuk pemulihan. Rumah bukan lagi menjadi tempat penerimaan. Rumah bukan lagi tempat di mana kasih yang tak bersyarat itu terjadi. Rumah menjadi, saya katakan, sidang pengadilan. Mengadili, menilai, menghakimi, mengoreksi, bahkan tidak sedikit dengan kata-kata yang tidak baik. Kalau anak kemudian jatuh ke dalam perilaku seksual yang menyimpang, maka sesungguhnya tidak hanya anak yang salah, tetapi keluarga berbagian sebagai tempat pemulihan, tempat penerimaan, tempat untuk membuat yang terluka itu disembuhkan. Namun rumah tangga tidak berfungsi. Papa dan mama sibuk hanya ribut dengan urusan sendiri, bertengkar satu dengan yang lain. Lalu anak menjadi korban. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh percaya dan meyakini dan sepakat bahwa anak adalah harta warisan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, maka mulailah para orang tua untuk meningkatkan pengetahuan kita apa itu LGBT. Secara medis memang ada sedikit kelainan. Anak-anak laki-laki yang cenderung ke wanita-wanitaan, seharusnya hormonnya itu adalah kalau lelaki itu XY, lelaki itu XX. Nah, namun lelaki yang kewanitaan itu XXY. Jadi ada kelebihan satu kromosom. Ada kelebihan satu kromosom. Jadi kita boleh berkonsultasi dengan dokter. Atau lelaki yang kurang hormon testosteronnya, itu juga akan kewanita-wanitaan. Kita boleh berdiskusi dengan dokter di bidangnya. Namun yang terpenting sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tempat untuk memulihkan anak-anak, menghindarkan daripada perilaku seksual yang menyimpang. Jadikan rumah menjadi tempat penerimaan, jadikan rumah menjadi tempat pemulihan, jadikan rumah menjadi tempat di mana apa yang tidak didapat di luar itu, di dalam rumah itu mendapat tempat yang terbaik. Sehingga anak-anak tidak lari keluar. Anak-anak tidak lari kepada pergaulan-pergaulan yang salah. Yang dikatakan tadi, anak saya baik, anak saya sopan, sekolahnya berprestasi, tetapi mengapa hal tersebut? Karena yang dituntut dari keluarga adalah semua prestasi, namun penerimaan tidak dilakukan. Sahabat seperjalanan, menghindarkan anak dari LGBT, dari kelakuan kehidupan, perilaku seksual yang menyimpang. Jalan keluarnya, jadikan rumah menjadi tempat pemulihan, jadikan rumah menjadi tempat penerimaan, dan jadikan rumah setiap anak-anak itu diterima apa adanya. Sekaligus kita mendidiknya dengan benar, dengan kasih sayang, dengan pelukan yang cukup, namun juga dengan memberikan nilai-nilai dan batasan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan akan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, rintangan, kesulitan, problem dalam hidup, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Bapa yang di dalam surga, tolong untuk semua keluarga-keluarga sahabat seperjalanan akan
agar menjadikan rumah tempat pemulihan, rumah tempat penerimaan, rumah menjadi tempat kasih yang tak bersyarat, sekaligus bagaimana pendidikan kita, setiap orang tua melakukannya dengan baik, mendidik, mendisiplin, namun juga memeluk, mencintai, dan menerima mereka apa adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas kembali, tetap sehat. Saya doakan apa yang Anda kerjakan, sukses di dalam pertolongan Tuhan. Shalom.